Sekarang Belanda sudah tidak ada, tetapi masih mewariskan satu warisan daripada Belanda, yaitu adalah klan Ba'alwi sing disebut dumateng panjenengan habaib dengan membranding dirinya sebagai cucunya Rasulullah, tapi menjajah masyarakat Indonesia, mentalitasnya menjadikan, memposisikan rakyat Indonesia pribumi sebagai jongos dan budak mereka. Belanda membuat aturan kasta. Kastanya apa? Yang paling tinggi adalah kastanya orang kulit putih. Kata-katanya harus ditaati bagaikan Tuhan. Adalah tuan daripada seluruh tanah yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kasta tertinggi adalah orang kulit putih Belanda sendiri. Kasta nomor 2 adalah Cina dengan bangsa Ba'alwi atau habaib. Panjenengannya diposisikan kepada kasta yang paling rendah sebagai jongos dan budak-budak mereka yang boleh diperlakukan apapun dan bagaimanapun. Tanahnya dirampas, anaknya diperkosa, istrinya dibawa kabur diperkosa, sampai kemudian kekayaan hartanya bisa diambil kapan saja. Menderita 350 tahun, bapak tuane sampean mentalitasnya dijatuhkan sebagai budak dan bongos-jongos. Sekarang Belanda sudah tidak ada, tetapi masih mewariskan satu warisan daripada Belanda, yaitu adalah klan Ba'alwi sing disebut dumateng panjenengan habaib dengan membranding dirinya sebagai cucunya Rasulullah, tapi menjajah masyarakat Indonesia, mentalitasnya menjadikan, memposisikan rakyat Indonesia pribumi sebagai jongos dan budak mereka. Hartanya boleh diambil. Kalau Belanda kalau tidak mau maka ditembak. Kalau Ba'alwi beda, kalau seumpama ente tidak menyerahkan hartanya, maka ente tidak akan mendapatkan syafaat, ente tidak mendapatkan sorga dari Rasulullah. Takut panjenengan. Sampai anaknya dibawa kabur, dikawin cuma satu hari 2 hari, dibawa kabur tanpa tanggung jawab. Ada yang istrinya direbut. Subhanallah, ternyata penjajahan spiritual memposisikan Anda sekalian, wahai para pribumi dan rakyat Indonesia, sebagai budak dan jongos. Ini dilakukan juga oleh generasi penerus daripada Belanda, yaitu klan Ba'alwi dan habaib. Maka di sini kita harus sadar bahwa mereka bukan cucunya Rasulullah SAW. Gini apa mboten? Para cerek, para rawu, para sedulur sedaya mawon. Indonesia itu adalah daerah yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1500 tahun yang lalu. Yang dicari oleh orang-orang Eropa, yang dicari oleh orang-orang Cina, yang dicari oleh Inggris, yang dicari oleh Belanda, Portugis, yang dicari oleh Amerika, berebutan mencari satu daerah yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1500 tahun yang lalu. Rasulullah sudah mengatakan akan ada satu daerah tidak jauh dari Mekah, juga tidak dekat dari Mekah, sebelah timur. Di sana daerah itu adalah disebutnya daerah samudra. Pinggirnya banyak pantai berpulau-pulau, kekayaannya melimpah, buah-buahan, wit-witane sing ononing Indonesia, sing ononing Indonesia, orang mesti ononing daerah sampean. Yang ada di daerah sampean ada di situ, tetapi dia buah-buahan dan pohonnya ada di saat yang ada di situ belum tentu ada di daerah kalian. Kekayaannya melimpah, surga dunia akan memberikan kekayaan luar biasa dan akan memperkuat agama saya dan akan melahirkan para ulama, para kiai yang sangat kuat, akan memberikan satu kekuatan Islam yang sangat kuat. Orangnya kulitnya tidak putih seperti kalian, kulitnya busem-busem, irungnya pesek-pesek. Jelas ini merujuk kepada orang Tegal. Kulit busem, irung pesek. Iki para sedulur, kalian sudah dijanjikan oleh baginda Rasul. Daerah itu sangat kaya raya, anugerah Allah diberikan oleh daerah itu, tidak diberikan kepada yang lain. Tuhan sangat melimpahi anugerah itu. Tongkat ditanam jadi wit-witan, orang usah disiram jadi wit-witan, dikeduk ning kono tanah emas dan berlian. Maka para sedulur,
Atas dasar itulah wong Eropa ketika pasca Renaissance, kebangkitan orang Eropa, mereka melek, mereka membaca data-data dari baginda Rasul, mereka bareng-bareng mengadakan imperialisme. Atas dasar imperialisme ini maksudnya adalah mencari satu daerah yang didaukan oleh Rasulullah, maksudnya adalah daerah sampean Indonesia. Sampean ki melongone melongo ngerti apa melongo keter sampean. Dadi wong Tegal melongo gawe nyong keter sing deleng gak sih. Nggih napa mboten? Lah iki para seret para sedulur mawon Indonesia. Maka para seret para sedulur Belanda mencari Indonesia. Kemudian kerajaan Inggris mengutus seseorang untuk mencari Indonesia, untuk mencari satu negara yang didawuhkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, satu daerah yang makmur, surga yang ada di dunia, potongan surga yang jatuh di dunia. Mana daerahnya? Maka kerajaan Inggris mengutus seseorang yang disebut Columbus untuk berkeliling dunia mencari daerah tersebut. Tapi disasarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ketemu Indonesia, malah ngelabroke ono ning Amerika. Jadi angger orang anak cerita Indonesia, orang bakal anak Amerika. Sebab Columbus metu niate dudung gulati Amerika, tapi gulati Indonesia. Ben sampean kudu ngerti ke. Gini apa mboten? Paham napa mboten? Para seret para sedulur ngelabrokoni Indonesia. Inggris akhirnya mencari lagi, mengerahkan pasukannya mencari Indonesia. Begitu ketemu dalam satu daratan, begitu daratannya sangat makmur, pohon-pohon wit-witan, rempah-rempah yang melimpah luar biasa, maka jatuhlah ke tanah yang disebut adalah tanah anak benua, sing disebut adalah tanah India. Maka Inggris langsung menguasai India, dan ketika Inggris menguasai India, Inggris mengatakan inilah tanah yang dijanjikan oleh Muhammad. Padahal bukan, masih belum ketemu. Orang Portugis, orang Belanda mengkritik Inggris. Tanah yang Anda kuasai itu bukan tanah yang dijanjikan oleh Muhammad, karena tanah yang dijanjikan oleh Muhammad disebutnya adalah tanah yang penuh dengan air, tanah yang penuh dengan samudra, kaya akan pantai berpulau-pulau. Sedangkan India tidak ada berpulau-pulau, tidak ada pantai-pantai, pantainya hanya sedikit saja, semuanya daratan menjadi satu. Kata orang Portugis dan Belanda, wahai orang Inggris, Anda salah. Akhirnya orang Portugis mencari, Belanda mencari. Kebetulan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan orang Portugis yaitu dengan orang Malaka di pinggir Selat Malaka. Begitu diberhentikan, membawa satu rempah-rempah yang sangat luar biasa, hasil kebun yang sangat luar biasa, satu wit-witan woh-wohan yaitu rempah-rempah sing orang nananing Eropa, orang nananing Portugis. Ketika wakabe kaget orang Portugis, ini sangat luar biasa, ini buah apa, ini rempah apa. Kemudian orang Malaka menerangkan, ini adalah ini adalah untuk ini adalah untuk ini, niatnya untuk dijual dari pedagang. Begitu dicoba makanannya ternyata sangat luar biasa. Cara masaknya seperti ini, begitu di sini kemirinya, laosnya, apanya, itu masya Allah sangat luar biasa rasanya. Rempah-rempah yang hampir dari sudut Eropa dan Amerika tidak pernah ditemukan. Maka pada dari itu orang Portugis bertanya, Anda dari mana? Jawabnya, kami adalah dari Malaka. Dari Malaka, di daerah pucuk daripada Sumatera. Akhirnya proses begitu orang itu pulang, Portugis menguntit dari belakang. Begitu menguntit dari belakang, Portugis datang mengendap-endap untuk datang ke daerah Malaka. Ternyata daerah Malaka potongan daripada Nusantara yaitu Sumatera. Ternyata daerahnya subur, lebih subur daripada India. Daerahnya makmur, lebih makmur daripada India. Kekayaannya melimpah ruah, rempah-rempah, satu pohon buah-buahan yang tidak ada di Eropa, di situ ada semua. Dilihat ternyata diperkenalkan, kalau Sumatera itu bagaimana? Dikatakan kata orang di situ bahwa Sumatera ini ada Jawa, tadinya nempel, ada Kalimantan, sekarang adalah ada pinggir laut, pantainya banyak. Orang Portugis menyimpulkan, ini dia daerah yang didahulukan oleh Muhammad, ini daerahnya, pucuk daerah ini adalah Malaka. Maka pada tahun 1511 Portugis langsung menguasai Malaka.
Begitu para sahabat Rasul, kekuatan Portugis dilawan oleh beberapa kerajaan, diantaranya kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan-kerajaan yang lainnya. Maka dari itu Portugis tidak bisa mengembangkan sayapnya untuk menjajah sampai ke Jawa, sampai ke Kalimantan. Maka kemudian selanjutnya Belanda datang, kemudian menjajah Jawa, menjajah Kalimantan, menjajah Sumatera, yaitu adalah jajahan selain daripada yang dijajah oleh Portugis. Belanda menjajah semuanya, dan Belanda mengatakan betul apa yang dikatakan oleh Portugis, bahwa inilah daerah yang dijanjikan oleh Muhammad. Daerahnya sangat melimpah, menanam padi tidak perlu ada macam-macam, asal tanaman dilempar udah cukul dewek. Wit-witane ning kono ana ning ngarepane umah, iwake ning kono rasane ora pada penake luar biasa. Iwak ning kali akan ning laut luar biasa, wit-witan rempah-rempah sing ora ana ning Eropa, ning Indonesia iku akeh. Sing kawit pete bari jengkol ora ana ning Eropa, ning Indonesia kebek. Milo jedinge kamar mandi mampu pete mampu jengkol kabeh. Nganti tokoh para syekh para sedulur mawon memberikan satu gambaran akhirnya para syekh para rasul mereka menguasai India. Maka kemudian orang Portugis menyebut Indonesia adalah Indianya Belanda, sebab India itu adalah Indianya Inggris, maka Indonesia disebutnya Indianya Belanda. Maka sejak itu ada istilah Hindia Belanda. Seorang usah dipikiri kari dirongokna baik, ngerti orang ngerti, sing penting mantuk-mantuk. Gini apa mboten? Nyong nempe ngerti kimis bah niku ternyata suaranya banter nemen gitu. Cilik-cilik tapi banter nemen suara, ya Allah, nempe nyong ngerti ke anak kayak Tegal sing galak kayak kiye. Para syarek para sedulur mawon niku. Lah niku para syarek para sedulur. Akhirnya kemudian dijajah dumateng Belanda para sedulur. Ternyata para sedulur pada waktu Belanda wis teko, ternyata Indonesia sudah memiliki peradaban. Kerajaan-kerajaan sudah berdiri, termasuk kerajaan Singosari yang tidak bisa ditundukkan oleh kekaisaran Mongolia, yaitu adalah superpower ketika itu. Termasuk kerajaan-kerajaan yang lain, termasuk sudah mulai berdiri kerajaan-kerajaan Islam. Ternyata Indonesia itu bukan negara kampungan, tetapi negara yang beradab. Ternyata Indonesia itu bukan negara jahiliyah, tetapi satu daerah yang sangat beradab, mengenal satu konsep ketuhanan dan keberadaban agama dari dulu, mulai daripada agama Hindu, Buddha, sampai juga dumateng agama sing disebut agama Islam, sing mayoritas orang Indonesia pada waktu Belanda durung teko Islam wis ono, sudah membentuk kerajaan. Iki hebatnya Indonesia. Para syarek para sedulur mawon. Jadi Indonesia sedurunge Belanda teko, Indonesia itu sudah memiliki kerajaan Islam. Jadi anggene ono oknum Ba'alwi, oknum Habib ngomong, tanpa Habib Indonesia tidak pernah mengenal agama Islam. Tanpa Habib Indonesia tidak akan mengenal Gusti Allah, ora bakal kenal bari pangeran, ora bakal kenal bari Kanjeng Nabi, ora kenal agama Islam, masih nyembah wit-witan. Ono oknum Habib sang kaya kue, iki kadzab, pembohong besar, ngapusi sampean. Lagi-lagi melemahkan mentalitas sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Gus Abbas dengan sangat jelas menceritakan tentang klan Pahlawi yang di negara Indonesia ini ingin menjadi majikan dan menjadikan pribumi sebagai jongos-jongos dari mereka. Beliau dengan sangat tegas telah menyampaikan bahwa klan Pahlawi, Habaib Pahlawi yang ada di Indonesia ini adalah warisan dari Belanda. Mereka didatangkan oleh Belanda untuk menandingi
kiai pribumi, karena orang Belanda tahu betul, paham betul bahwa masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, terutama umat Islam, ketika melihat orang yang kearab-araban, orang yang dari postur wajah dan tubuhnya seperti orang Arab, maka mereka orang-orang Indonesia akan sangat menghormatinya. Maka dari itu Belanda mendatangkan seorang dari Yaman, yaitu Utsman bin Yahya, yang dijadikan sebagai mufti dari mereka. Dengan menggunakan Habib Utsman bin Yahya ini, Belanda mengelabui orang-orang Islam Indonesia, seperti diceritakan beberapa fatwa dari Utsman bin Yahya, diantaranya yaitu melarang untuk melawan pemerintahan yang sah pada saat itu, padahal pemerintah pada saat itu dipegang oleh Belanda yang sedang menjajah Indonesia. Ini terutama Habib Utsman bin Yahya, mereka menguntungkan untuk Belanda dan sangat merugikan rakyat Indonesia. Fatwa dari Utsman bin Yahya itu bertentangan sekali dengan resolusi jihad dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang mencetuskan kewajiban untuk berperang melawan penjajah, fardu ain hukumnya bagi setiap orang. Indonesia memang sejak dulu dikenal seperti sebongkah tanah dari surga yang jatuh ke dunia. Sumber daya alamnya sangatlah subur, rempah-rempah sangatlah banyak sekali, sehingga Indonesia menjadi incaran dari seluruh negara-negara di penjuru dunia. Mereka ingin sekali menguasai Indonesia yang memiliki kekayaan alam sangat melimpah. Habaib Ba'lawi digunakan oleh orang Belanda pada saat itu untuk menjajah Indonesia. Sekarang Belandanya sudah tidak ada, akan tetapi klan Ba'lawi masih ingin menguasai Indonesia lewat penjajahan spiritual, lewat agama. Mereka yang mengaku sebagai keturunan dari Rasulullah SAW memanfaatkan semua itu untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka juga sangat banyak ajaran-ajarannya yang dinilai sangat jauh dari ajaran Islam. Cerita-cerita khurafat, cerita-cerita tahayul yang tak masuk akal. Juga mereka banyak mengklaim sejarah-sejarah kemerdekaan Indonesia oleh leluhur mereka. Makam-makam palsu sejarah mereka belokkan tidak lain adalah untuk menguasai Indonesia. Jadi Ba'lawi adalah warisan dari Belanda. Mereka masih memiliki karakter ingin menguasai Indonesia, ingin menjajah Indonesia, menjadikan orang Indonesia sebagai budak-budak, jongos-jongos dari mereka. Maka dari itu, mari kita semua rakyat Indonesia bangkit dan bangun, sadar akan semua itu. Kita harus melawannya. Juga mereka belum terbukti, belum terkonfirmasi bahwa mereka benar-benar keturunan dari Rasulullah SAW. Nasab mereka tidaklah sambung kepada baginda Nabi SAW. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.